Liburan di kapal pesiar mewah yang harusnya berkesan, bisa dipamerkan mungkin di media sosial berubah jadi mimpi buruk. Kali ini penyebabnya bukan hantu, tapi virus yang sangat mengancam nyawa. Namanya hantavirus. Dalam waktu singkat, 4 orang kehilangan nyawa gara-gara virus ini. Orang mulai ketakutan. Jangan-jangan hantavirus ini adalah ancaman besar setelah badai COVID-19 yang lalu. Teman-teman tenang, jangan panik dulu. Kita semua wajib tahu fakta mengerikan di balik virus ini. Di video kali ini kita akan mengungkap misteri medis yang bisa menyelamatkan nyawa kita semua. Simak videonya sampai akhir karena ada rahasia pencegahan yang sangat simpel yang bisa kita lakukan di rumah sendiri. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus hantavirus yang mengancam nyawa sebenarnya udah pernah jadi sorotan beberapa waktu sebelum insiden kapal pesiar tadi. Bulan Februari tahun 2025 mungkin teman-teman masih ingat ada kasus aktor yang kehilangan nyawa bersama istrinya. Nama aktor itu adalah Gene Hackman dan istrinya bernama Betsy. Waktu itu mereka baru ditemukan dalam keadaan gak bernyawa di rumah mereka. Jane ditemukan di dapur dan Betsy ditemukan di kamar mandi. Hasil otopsi menyatakan kalau Jane kehilangan nyawa karena sakit jantung. Sementara penyebab hilangnya nyawa Betsy adalah sindrom paru-paru akibat hantavirus. Hantavirus waktu itu disebut sebagai penyakit langka yang ditularkan oleh hewan pengerat, contohnya tikus. Tapi perlu teman-teman ketahui juga kalau Jane sama Betsy ini tinggal di Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat yang dikenal sebagai daerah endemik dari hantavirus. Penyakit paru-paru akibat hantavirus itu berakibat fatal pada hampir 4 dari 10 orang yang terinfeksi. Kurang dari 730 kasus teridentifikasi di Amerika Serikat antara tahun 1993 sampai 2017. Nah, tanggal 1 April tahun 2026 ada sebuah kapal pesiar mewah namanya MV Hondius berangkat dari Ushuaia, Argentina. Kapal itu membawa 147 orang, 88 orang penumpang dan 59 orang kru. Tujuannya adalah ekspedisi melintasi Antartika dan juga pulau-pulau terpencil di Atlantik Selatan. Baru aja 5 hari berlayar, ada seorang penumpang yang mengeluh demam, sakit kepala, dan juga diare. Dan diketahui teman-teman kalau penumpang ini baru aja pergi ke Argentina dan Chili, yang juga daerah endemi dari hantavirus. Beberapa hari kemudian kondisi si penumpang itu menurun secara sangat drastis. Awalnya dikira salah makan biasa, tapi ternyata dia mengalami gagal napas dan akhirnya kehilangan nyawa di atas kapal. Waktu itu sebenarnya penyebabnya belum diketahui. Dikira kalau dia mengidap sakit jantung atau infeksi pernapasan biasa. Tanggal 24 April, kapal pesiar ini menepi di Saint Helena. 30 orang penumpang turun, salah satunya adalah istri dari orang yang kehilangan nyawa gara-gara sakit misterius tadi. 2 hari setelah menepi di Saint Helena, istri si penumpang terjatuh tiba-tiba waktu ada di bandara dan langsung kehilangan nyawa setelah mengalami sakit paru-paru yang berat. Nah, beberapa hari kemudian terjadi lagi 2 kasus baru dengan keluhan yang serupa. Tanggal 2 Mei 2026, hasil otopsi istri pasien pertama mengkonfirmasi kalau dia positif terinfeksi hantavirus. Dan ini adalah penyebab dia kehilangan nyawa. Jenisnya adalah Andes virus yang mana ini adalah satu-satunya jenis hantavirus yang bisa menular antar manusia. Kapal ini akhirnya diperintahkan untuk berlabuh dan diisolasi di perairan Tanjung Verde sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Spanyol di bawah pengawasan yang super duper ketat. Harus diawasi, nggak boleh melenceng sama sekali. Tanggal 12 Mei 2026, kapal menepi di pelabuhan Granadilla, Tenerife, Spanyol. Saat itulah teman-teman semua penumpang diturunkan dari kapal dengan pengawasan yang sangat ketat. Semuanya pakai APD lengkap ketika meninggalkan kapal. Dan sekarang ini para penumpang harus menjalani pemeriksaan medis dan juga isolasi alias karantina.
Pertanyaannya, gimana di Indonesia? Selama 2 tahun terakhir tercatat ada 23 kasus dan konfirmasi hantavirus di seluruh Indonesia. Total pasien yang hilang nyawa ada 3 orang di awal tahun 2025. Mungkin teman-teman pernah mendapat berita di media sosial atau grup WhatsApp terkait virus ini. Tapi benar gak sih, saat ini keselamatan kita terancam oleh hantavirus? Hantavirus sebenarnya adalah penghuni lama di tubuh tikus sawah dan juga tikus tanah. Virus ini gak membuat tikus sakit, tapi buat manusia itu cukup membahayakan. Dan perlu teman-teman tahu, jenis virus yang ada di kapal itu adalah Aedes virus, satu-satunya jenis hantavirus yang bisa menular ke sesama manusia. Sedangkan nih, jenis hantavirus yang ada di Indonesia adalah Sol virus. Penularannya dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Contoh penularannya seperti ini. Misalnya kita lagi beres-beres gudang, kita nyapu, ada kotoran tikus yang misalkan kotorannya sudah kering. Partikel dari virus tadi akan terbang dan masuk ke paru-paru. Dalam tubuh, virus ini menipu sistem kekebalan tubuh untuk menyerang pembuluh kita sendiri. Sistem imun kita akan mendeteksi virus dan melepaskan protein peradangan namanya sitokin dalam jumlah yang besar. Terjadilah kebocoran cairan dari pembuluh ke organ-organ sekitarnya. Efeknya tensi turun drastis, organ-organ jadi kebanjiran cairan tubuh kita sendiri. Hantavirus jenis Aedes menyerang paru-paru, menyebabkan cairan dari pembuluh bocor ke kantong udara di paru-paru kita. Paru-paru kebanjiran cairan dan pertukaran oksigen pun akan terhambat. Penderita akan mengalami sesak napas hebat dan bisa mengeluarkan virus dari percikan ludah alias droplet. Fatalitas virus ini tuh lumayan tinggi teman-teman, bahkan bisa dibilang sangat tinggi. Berkisar 35 sampai 50%. Yang artinya contohnya dari 100 orang terkena, 35 orang sampai 50 orang berisiko kehilangan nyawa. Ini sebabnya pada kasus kapal pesiar tadi wajib dilakukan isolasi dan juga karantina. Nah sementara ya teman-teman, hantavirus jenis Sol menyerang ginjal sehingga terjadi peradangan dan kebocoran cairan tubuh di ginjal kita. Gejalanya antara lain sakit pinggang hebat, mata merah, wajah memerah, dan penurunan jumlah urin hingga gagal ginjal akut. Virus jenis ini penularannya adalah dari tikus ke manusia dan belum ada bukti kuat penularan antar manusia. Fatalitasnya jauh lebih rendah dari jenis Aedes, sekitar 1-5%. Dari 100 orang yang terkena, 1-5 orang berisiko kehilangan nyawa. Hantavirus jenis Sol yang ada di Indonesia enggak akan menyebar secepat virus influenza atau COVID. Tapi tetap aja teman-teman, ini enggak boleh dianggap remeh. Karena kalau kerusakan ginjal sudah terlalu parah, penderitanya wajib hemodialisis seumur hidup. Cairan tubuh dicuci rutin beberapa kali seminggu dan enggak boleh berhenti. Dan sekarang gimana cara pencegahannya? Yang pertama saya tekankan, jangan sampai panik. Langkah pertama untuk mencegah kepanikan adalah dengan memutus rantai informasi yang nggak benar. Karena ingat ya teman-teman, di era digital informasi ini, semua orang tuh bisa mendapatkan informasi dari mana aja. Menyebar luasnya sangat cepat. Dan sayangnya, enggak semua informasi kita dapat dari sosial media atau bahkan grup WhatsApp itu benar. Hantavirus itu bukan virus rekayasa di laboratorium. Dia sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu cara paling ampuh mencegah hantavirus adalah dengan hidup bersih. Kalau kita lihat ada kotoran tikus, jangan pernah langsung menyapunya dengan sapu lidi atau alat apapun. Ingat, partikelnya berisiko terbang dan kemudian masuk ke tubuh kita. Caranya, kita semprot dulu dengan air sabun atau disinfektan, misalkan karbol, supaya debunya enggak terbang ke udara ketika kita bersihkan. Setelah disemprot, kita biarkan dulu basah selama kurang lebih 10 menit supaya virus dalamnya benar-benar tidak aktif lagi. Gunakan sarung tangan plastik dan buang kotoran tadi ke dalam kantong tertutup. Dan ingat ya teman-teman, tikus itu adalah kurir berbagai macam penyakit. Maka tutup semua lubang masuk di dapur dan juga di sekitar rumah kita. Simpan makanan sisa dalam wadah yang rapat supaya enggak mengundang tamu enggak diundang alias si tikus tadi. Nah sekarang gimana? Misalkan saya harap sih enggak ya. Ada keluarga yang sudah menunjukkan gejala flu setelah bersih-bersih, segera bawa berobat ke rumah sakit. Kasih tahu dokter bahwa ada riwayat kontak dengan kotoran tikus.
Ingat ya, kejujuran kita adalah kunci utama dokter atau tenaga medis bisa memberikan tindakan medis yang tepat sasaran. Sampai detik ini belum ada vaksin khusus yang bisa mencegah infeksi hantavirus. Dokter hanya bisa memberikan perawatan suportif supaya tubuh kita kuat melawan virus ini. Kalau ditangani secara cepat dan tepat, peluang untuk sembuh total masih sangat terbuka untuk semua orang. Dan ingat, jangan mencoba mengobati sendiri dengan herbal kalau napas sudah mulai terasa sesak. Kebersihan lingkungan rumah adalah benteng paling kuat bagi keluarga tercinta dari ancaman hantavirus. Kucing di rumah kita sebenarnya juga membantu menekan populasi tikus. Jadi, ingat ya, sayangi peliharaan kita. Kalau ada tumpukan koran atau kardus bekas segera dibuang. Karena ini sering jadi sasaran buat tikus untuk membuat sarang. Dan sampai saat ini para ahli medis masih terus bekerja dengan keras meneliti sampel-sampel virus. Tujuannya udah pasti supaya kita bisa menemukan obat yang lebih ampuh di masa depan. Kita udah belajar banyak banget dari masa lalu teman-teman. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, apalagi dari informasi yang belum tentu benar. Jangan pernah mudah percaya informasi yang kita dapat dari media sosial. Apalagi yang tujuannya sengaja untuk membuat panik atau stres. Selalu lakukan cross-check di situs resmi WHO atau Kemenkes. Hindari berita yang belum pasti kebenarannya. Jaga kesehatan, selalu ingat untuk mencuci tangan sebelum menyentuh wajah atau bagian tubuh kita yang lain. Dunia memang penuh ancaman, tapi pengetahuan adalah senjata yang paling tajam untuk bisa bertahan. Pastikan rumah kita ada tempat paling aman, bukan tempat virus bersembunyi dengan nyaman. Tetap waspada, jaga pola hidup bersih dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita.